Sobat Gajah Mada, selamat datang di podcast Career Talk, Departemen Karir Karya dan Inovasi BMKM UGM 2025, Kabinet Transformasi. Senang sekali bisa menemani kalian semua di episode kali ini. Nah, kali ini kita hadir sebagai ruang santai tapi penuh makna, tempat kita mendengarkan langsung cerita inspiratif dari narasumber yang telah menapaki perjalanan karir, menghadapi tantangan dan tentunya bisa memberi banyak wawasan baru bagi kita semua. Pada episode kali ini kita akan membahas tema diplomasi muda merintis karir global dari kedutaan. Tema ini kita angkat karena semakin banyak mahasiswa Indonesia yang mendapatkan kesempatan berkontribusi di ranah internasional. Salah satunya melalui kesempatan magang di luar negeri, tepatnya melalui jalur diplomasi. Hari ini kita kedatangan sosok sangat inspiratif, yaitu Muhammad Izan Zarfan Nur Rashif atau yang akrab disapa Mas Izan. Ya, halo betul. Mas Izan. Halo Dinda. Halo. Halo, apa kabar? Baik, gimana Mas? Alhamdulillah kabarku baik. Oke, baru terbang dari Qatar? Oh enggak, udah lama sih. Udah di lama. Jogjanya udah sekitar 2 bulanan inilah. Oh, 2 bulan. Iya, 2 bulan di Jogja lah. Oke, baik. Mas Izan adalah mahasiswa tingkat akhir manajemen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM. Oke. Nah, beliau aktif dalam berbagai kegiatan kepemimpinan, diantaranya bagian dari BMKM UGM. Selain itu, Mas Izan juga berpengalaman menjadi pembawa acara dan pembicara di forum nasional maupun internasional, termasuk acara yang diadakan oleh KBRI Doha hingga Wisuda UGM. Yang lebih menariknya lagi nih ya teman-teman, pada Februari 2025 silam, Mas Izan telah menjalani magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar. Dalam kesempatan tersebut, beliau ditugaskan di 2 bidang sekaligus, yaitu urusan ekonomi serta sosial budaya. Selama magang, Mas Izan ikut terlibat dalam sejumlah forum penting, mulai dari Agritech 2025 hingga Festival Budaya Indonesia di Qatar seperti Festival Ramadan, Komunitas Indonesia, dan Festival Minang 2025. Nanti kita akan banyak mendengar cerita dari Mas Izan tentang bagaimana perjalanan beliau bisa sampai di titik saat ini. Nah, mulai dari perjalanan kuliah di UGM, Oke, kemudian bagaimana kegiatan organisasi membentuk kepemimpinan beliau, menarik. hingga pengalaman internasionalnya yang luar biasa saat menjalani magang di KBRI Qatar. Kita juga akan menggali bagaimana rasanya berinteraksi langsung dengan berbagai pemangku kepentingan nasional, internasional, apa saja tantangan yang dihadapi ketika mempromosikan budaya Indonesia di luar negeri, dan tentu saja pelajaran berharga apa yang bisa dibagikan kepada mahasiswa lain yang punya mimpi meniti karir global. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara soal pengalaman Kak Izan menempuh studi manajemen di UGM dan apa yang membuat Kak Izan memilih bidang tersebut. Oke, sebenarnya makasih banyak Dinda. Halo teman-teman, Sobat Gajah Mada sebutannya ya. Betul. Sobat Gajah Mada. Jadi sebelumnya kenalin, namaku Izan. Aku mahasiswa manajemen tingkat akhir seperti yang tadi dibilang sama Dinda, angkatan 2021. Dan alasan kenapa dulu aku milih manajemen karena memang manajemen itu pada saat itu aku lagi suka banget tuh nonton video-video yang terkait dengan bisnis Dinda. Jadi misalkan kayak video-video tentang kenapa suatu bisnis itu bisa fail, atau mungkin apalagi waktu itu kan lagi banyak startup di Indonesia ya, kayak misalkan Gojek, Grab dan lain-lain. Jadi aku melihat ada ketertarikan di manajemen gitu loh. Tapi ternyata setelah aku masuk manajemen, oh ternyata manajemen itu nggak cuma terbatas perusahaan atau korporat besar, tapi juga mengenai tentang startup, kemudian juga perilaku organisasi, dan ternyata ada banyak teori manajemen yang bisa diaplikasikan ke organisasi gitu, organisasi mahasiswa, komunitas dan lain-lain gitu. Itu sih. Oke, tadi kan sempat mention bahwa menonton video bisnis ya Kak? Nah, kira-kira bisnis apa sih spesifikasinya nih? Sebenarnya aku waktu itu mungkin karena pada saat itu aku lagi pulang ke Jogja kan, sekitar 2019 lah. Itu tuh aku notice bahwa Jogja itu banyak banget UMKM. Usaha mikro, kecil dan menengah lah. Itu banyak banget di Jogja, dan aku melihat kayak
ini sebenarnya UMKM di Jogja tuh bisa jadi besar gitu, bisa jadi unik gitu loh sebenarnya. Jogja kan sebenarnya udah banyak, ada bakpia, ada gudeg dan lain-lain. Tapi aku melihat kenapa tidak bisa sebesar yang kita lihat di luar negeri gitu loh. Kalau misalnya di luar negeri tuh kita lihat banyak usaha-usaha kecil itu atau mungkin usaha-usaha milik keluarga yang sebenarnya itu bisa jadi go internasional atau bahkan udah dikenal secara global gitu. Tapi sedangkan kalau misalkan di Jogja mungkin kita baru kenal ya mungkin sekedar kayak batik gitu loh. Dan dari situ aku mulai tertarik dengan dunia bisnis manajemen sih. Tapi setelah itu mungkin COVID datang, 2020 COVID, terus juga aku ngeliat baca berita di Indonesia kayak banyak banget usaha-usaha di Indonesia yang mulai turun, apalagi bangkrut. Itu juga kasihan sebenarnya, tapi ada juga yang bisa survive. Nah itu mulai tertarik kenapa ada bisnis yang bisa survive, kenapa ada bisnis yang bangkrut gitu. Dari situ sih awalnya. Nah, kemudian nih, dengar-dengar Mas Izan tuh juga masuk atau bagian dari BMKM UGM ya, tentu. Nah, boleh nggak sih diceritain dulu dinamika Kak Izan selama terlibat dalam Departemen Karir Karya dan Inovasi mahasiswa BMKM UGM? Wah, ini perjalanan yang sangat menarik sebenarnya kalau kita ingat-ingat dulu di departemen. Dulu aku namanya departemen, sebelum kreasi namanya PPK, Pengembangan Potensi dan Karir. Jadi di PPK itu kita fokusnya ke pengembangan potensi mahasiswa dan juga persiapan karir. Di mana program-program kita pada saat itu fokus pada memang mempersiapkan waktu itu mahasiswa agar mereka bisa bersiap masuk ke jenjang berikutnya, itu jenjang karir gitu loh. Seperti contohnya kita waktu itu sempat ngadain tes minat bakat. Kita di PPK ngadain tes minat bakat kerjasama dengan salah satu lembaga konseling, lembaga psikologi gitu, untuk mengalukan tes minat bakat secara online, dan kita hasilnya diberikan kepada pesertanya untuk kayak, oh ini kira-kira karir yang cocok untuk teman-teman, atau mungkin waktu itu ada juga beberapa teman-teman SMA yang mereka tertarik, kira-kira aku cocoknya jurusan SMA apa, jurusan kuliah apa gitu loh. Itu terus juga kita sempat ada ngadain job fair. Itu namanya UGM Integrated Career Days, itu sekitar tahun 2003 bulan November. Dan itu kita mengundang banyak sekali mitra untuk membuka stand lah, booth di UGM Integrated Career Days pada saat itu. Waktu itu kita bareng-bareng sih ngerjainnya gitu. Itu dinamika yang memang salah satu dua proker besar kita lah, proker utama di PPK pada saat itu. Terus juga ada juga proker-proker seperti contohnya ya, upgrading internal dan lain-lain gitu sih. Dua proker-proker yang dinamika yang ku alami selama di PPK waktu itu ya namanya. Sekarang kreasi ya namanya. Iya, betul. Gitu. Ada nggak sih Kak kaitannya dengan jurusan Kakak, yaitu manajemen, di dalam sebuah proker yang ada di BMKM? Contohnya tadi ya job fair, ambil aja. Pasti ada. Gimana tuh ceritanya? Kayak misalkan manajemen itu kan kita belajar tentang SDM atau HR. Ya. Nah, tentu kita kalau misalkan kita bicara dalam satu perusahaan atau satu organisasi, kita harus memiliki SDM yang sangat mumpuni gitu. Kalau misalkan kita bicara tentang SDM untuk masuk ke misalkan industri yang pertanian misalkan, itu kan berarti mereka harus punya latar belakang pengetahuan tentang manajemen pertanian yang bagus, atau mungkin kita bicara tentang teman-teman yang suka ke lapangan, atau mungkin teman-teman teknik, berarti mereka harus punya kemampuan yang mumpuni. Itu salah satu teori dari SDM yang dari HR atau mungkin SDM yang bisa diaplikasikan ke selama aku bernamika di PPK kemarin. Atau mungkin tes minat bakat itu lebih ke contohnya scholastic test, atau mungkin tes pada saat masuk kerja. Itu kan kita juga belajar di manajemen tuh, kayak bagaimana cara menyusun job description yang cocok untuk nanti disebar ke calon-calon karyawan gitu. Jadi ada banyak banget korelasi antara manajemen dan juga di kreasi di PPK kemarin gitu. Oke. Nah, selain pengalaman ya Kak, apa pelajaran kepemimpinan yang paling membekas di BMKM nih? Paling membekas di BMKM atau di kreasi aja atau di kreasi boleh? Di kreasi boleh ya. Boleh. Selama di kreasi itu kan tentunya kan mungkin karena BMKM kita tingkatnya univ ya. Betul. Jadi kita belajar, kita berdinamika, kita berorganisasi dengan teman-teman dari berbagai macam latar belakang. Kayak misalkan aku dari FEB, terus nanti ada teman yang dari teknik, terus juga ada teman-teman dari psikologi, Visipol, dan berbagai fakultas lah, tingkat univ kita mainnya. Jadi memang kita jadi tahu latar belakang orang-orang itu seperti apa yang membuat seseorang menjadi seperti itu, bagaimana cara menghadapinya, terus kesibukan tiap fakultas itu seperti apa. Itu sih yang poin-poin yang aku pelajari selama berdinamika di BEM, terutama di Departemen Kreasi atau PPK pada saat itu. Gitu sih. Dulu jabatan terakhir di BEM itu apa sih Kak? Jabatan terakhir di BEM aku Wakil Menteri Pengembangan Potensi dan Karir. Nah, tantangannya untuk bisa memanage bagaimana para staf itu bisa bekerja sesuai apa yang kita inginkan. Wah, itu pertanyaan yang sangat menarik sebenarnya. Karena gini,
setiap staff itu kan pasti mereka punya kesibukan masing-masing, tentu kan. Organisasi itu kan kalau di kuliah, tentu kuliah kita wajib belajar ya teman-teman ya. Kita wajib belajar ya Dinda. Jadi kayak kita harus set dulu komitmen. Apa kayak set prioritas dulu. Kita mungkin misalkan kita mau ada agenda, itu jangan dikasih tahu mendadak. Itu salah satu yang aku lesson learn ya. Kayak misalkan kita kasih tahu kayak mungkin seminggu atau mungkin 2 minggu atau bahkan sebulan sebelum acara itu diadakan gitu. Jadi memang perlu sering-sering komunikasi sih intinya sama staff-staff itu. Kayak misalkan ada yang kurang atau mungkin ada salah, itu harus komunikasikan secara baik gitu, secara santun juga gitu ke staff-staff juga. Apalagi kalau misalkan kita bicara mungkin teman-teman saintek atau mungkin yang agro ada praktikum, sedangkan yang soshum tugas papernya banyak gitu kan, pasti dinamikanya sangat terasa kan perbedaannya gitu. Jadi ya memanage teman-teman pada saat itu di PPK beragam latar belakang juga, dan dari situ kita jadi belajar ternyata tiap orang tuh punya kesibukannya masing-masing ya. Dan kalau misalnya kita bicara tentang komitmen ke PPK ya, kalian teman-teman sudah daftar di PPK, sudah berkomitmen ya berarti jalanilah amanah ini gitu, karena tidak semua orang punya kesempatan yang sama dengan teman-teman untuk bisa berdinamika bersama di PPK atau di BMKM gitu. Dulu tips untuk mengembangkan potensi masing-masing staff gimana sih Kak? Kita dulu waktu itu ngadain upgrading. Upgrading, kita jadi waktu itu upgrading tapi kita kemas sama games lah gitu. Jadi sebelum kita upgrading itu, waktu itu kita ngadain upgrading, kita kerja sama salah satu kayak semacam kayak learning center gitulah, tempat training center. Terus pertamanya kita belajar, tapi juga saat bersamaan kita juga sambil bermain games gitu. Jadi nggak yang fokus dengerin materi, fokus dengerin gitu, nggak. Kita lebih ke yang kayak tiap berapa menit sekali kita ngadain ice breaking. Kita balut dengan ice breaking yang mungkin ice breakingnya ibaratnya mungkin teman-teman di sini yang kemarin pionir atau mungkin yang ngalamin pionir offline ya, karena aku pionir online. Jadi yang ada games tepuk-tepuk atau mungkin games yang stretching dan lain-lain ya, itu kita belajar kita selingi dengan itulah. Jadi intinya kita buat fun aja, tapi satu sisi jadi kayak saat kita serius ya kita serius, tapi saat kita having fun ya kita having fun gitu loh, gitu. Bagaimana cara membuat para staf tuh nyaman di kementerian ini gitu? Cara membuatnya, kalau misalnya kita bicara tentang nyaman itu kan teman-teman pasti ibaratnya kan kalau kita bicara satu departemen itu kan ibaratnya rumah. Ya, rumah. Yang dimana itu dinakodai oleh seorang kepala keluarga, ya, atau menteri atau wakil menteri dalam case departemen, ketua atau wakil ketua, dan staff itu ibaratnya anggota keluarganya lah. Nah, cara membuatnya nyaman gimana? Ya kita adakan lah mungkin semacam kayak sesi-sesi kayak ngobrol atau mungkin deep talk lah ibaratnya kalau kata bahasa kerennya lah. Deep talk, atau mungkin ketika ada masalah kita coba ajak ngobrol baik-baik, atau mungkin nggak langsung diinterogasi atau gimana gitu loh. Intinya berikan waktu untuk staff dulu untuk mungkin memproses apa yang sedang terjadi dengan dia, baru kita coba tanya, kita coba apa yang bisa kita bantu, atau mungkin apakah ada masalah dengan internal kita, ada yang merasa kurang nyaman, mungkin satu sama lain ada yang merasa kurang nyaman Kak, gitu sih. Berarti dalam proses pendekatan ya? Ya, proses pendekatan satu sama lain, komunikasi gitu. juga. Komunikasi. Gitu. Nah, ngomong-ngomong komunikasi nih ya Kak, dari sekian banyaknya pengalaman ya, dengar-dengar pernah menjadi pembawa acara di beberapa event ya? Ya, betul. Nah, seperti acara internal dan eksternal kedutaan besar hingga wisuda UGM dengan ribuan audiens ya. Bagaimana cara mengelola rasa gugup panik gitu? Sebenarnya nggak tahu ya, mungkin emang bawaan dari lahir aku orangnya nggak gampang gugup sih. Percaya diri ya? Percaya diri sih, tapi intinya gini, ketika kita diminta untuk maju ke depan, pasti kan kita harus paham dulu audiens kita siapa. Kayak misalkan, contohnya pada saat aku wisuda UGM, wisuda UGM kan banyak ya, ada wisudawan itu sendiri, ada orang tua wisudawan, ada pihak rektorat, ada dekanat, dekan-dekan dari berbagai fakultas di UGM, ada ibu rektor, bahkan ada rektorat, bahkan full tim kadang kan. Jadi memang kita harus tahu audiens kita siapa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita harus tahu ini acaranya seperti apa. Karena kalau wisuda kan sakral ya. Betul. Acara yang sangat sakral karena banyak dari wisudawan itu yang mungkin mereka baru pertama kali, mungkin bisa aja orang wisudawan itu orang pertama di keluarganya yang baru wisuda. Atau mungkin dia bisa jadi wisuda yang pertama gitu kan, karena mungkin dulu wisudanya nggak ada atau gimana. Jadi kita harus tahu ini setting acaranya seperti apa, kita pahami betul-betul. Kalau misalkan memang waktunya formal, pembawaan kita harus formal, pakai jas, pakai dasi, datang mungkin setengah jam atau mungkin sejam sebelum acara, atau mungkin misalkan kayak itu untuk acara wisuda UGM. Tapi kalau misalkan mungkin sebelum itu, kayak misalkan contohnya ada juga aku pernah nge-MC acara anak-anak.
acara anak-anak waktu di KBRI. Nah itu tuh beda juga tuh teman-teman. Pembawanya harus fun, harus happy, harus senyum, harus tiap berapa menit sekali ice breaking, tiap berapa menit sekali tepuk-tepuk gitu kan. Harus yang senyum, salam, sapa gitu kan. Harus ada engagement terus gitu loh. Ya memang semua acara ada engagementnya masing-masing sih. Kayak misalkan yang anak-anak engagementnya, cara mengengage-nya gimana, itu berbeda dengan cara kita mengengage audiens yang sudah UGM misalkan gitu. Ya itu kita harus pahami betul-betul lah gitu. Dan memang experience says everything lah. Kayak misalkan kalau misalkan kita memang udah berpengalaman jadi pembawa acara tuh ya nanti bakal terbiasa, oh ternyata audiens kita seperti ini nih gitu. Berarti kita harus menyesuaikan. Atau mungkin audiens kita seperti ini nih, kita menyesuaikan juga gitu. Jadi jangan minta mereka yang menyesuaikan kita, tapi kita yang coba menyesuaikan dengan mereka gitu. Contoh kecil dalam sebuah kalimat untuk para wisudawan dan anak-anak nih, bedanya apa sih gitu? Bedanya kalau wisudawan itu sakral, formal. Sedangkan kalau buat anak-anak itu ceria, bahagia dan seru. Oke. Tentu wisuda juga bahagia, wisuda juga bahagia. Iya, harus bahagia kan? Ya, cuman kalau anak-anak itu lebih ke pembawanya lebih ke yang ceria dan meriah. Gitu loh. Nah, menurut Kak Izan, apa peran komunikasi efektif dalam membangun jaringan profesional? Wah, karena ini lebih profesional networking nih. berarti ya. Betul. Nah, networking, intinya ketika kita mulai berkomunikasi dimanapun dengan siapapun lah, itu kita jangan langsung menanamkan ke diri kita, wah kita ini jangan membawa diri kita dengan gelas kosong lah ibaratnya. Pastikan kita ada sesuatu yang bisa kita bagikan ke orang tersebut gitu. Kayak misalkan ketika kita networking dengan orang, misalkan kayak aku kenal sama Dinda gitu. Ini kan baru kenal sekarang nih, baru kenal hari ini. Ya kita cobalah sharing-sharing apa yang kita punya. Tapi juga satu sisi ketika lawan bicara kita atau mungkin lawan berkomunikasi kita juga lagi ngobrol, ya kita juga harus mendengarkan mereka lagi ngomong apa gitu. Saling menghargai. Saling menghargai lah intinya gitu. Saling mendengarkan. Oh ternyata mungkin dagingku belum sebanyak dagingnya dia gitu misalkan, atau sebaliknya. Oh ternyata kalau misalkan, dan kita harus membuka apa ya, ibaratnya membuka perspektif kita gitu loh. Karena sejatinya ya dunia yang kita hadapi itu pasti berbeda dengan dunia yang teman-teman hadapi gitu loh. Gitu kayak oh ternyata kalau misalkan kita lihat latar belakang teman satunya itu pasti berbeda dengan latar belakang yang lain gitu loh. Itu sih salah satunya. Setuju sih Kak. Ya. Nah untuk tak minum ya? Oh boleh minum. Oke, boleh nih sambil lanjut. Boleh. Nah dari sekian banyak pengalaman akademik, organisasi dan internasional, mana yang paling membentuk visi karir kakak di masa depan? Mengenai karir masa depan ya? Ya, kita agak lebih berat ya bahasanya. Lebih berat, udah mulai berat ya teman-teman. Maksudnya ketiganya tuh sama-sama berperan penting sebenarnya. Kalau diminta satu, apa tuh? Bisa, aku jujur nggak bisa. Oke, tapi kalau balance bisa nggak kira-kira? Kalau balance bisa, pasti bisa. Karena memang sejatinya itu kan itu nggak bisa kita satunya menonjol, tapi saling melengkapi. Saling melengkapi antara satu sama lain. Kayak misalkan kita tadi 3 akademik, organisasi sama dan internasional. Ya, karena misalkan akademik itu ibaratnya hard skill kita, pengetahuan, teori dan lain-lain itu semacam bekal kita lah. Gitu. Terus organisasi itu tempat di mana kita mengaplikasikan. Nah, sedangkan internasional kita juga mengaplikasikan, cuma skopnya lebih luas saja, lebih internasional sama orang dari berbagai negara. Mungkin kita mewakili Indonesia di forum internasional atau mungkin di lomba-lomba internasional gitu. Yang jelas kalau diminta salah satu aku nggak tahu, tapi ya ketiganya saling melengkapi lah. Betul. Gitu. Nah cara biar balance tuh gimana ya? Intinya kita set prioritas yang jelas. Prioritas mana yang harus kita utamakan lebih dulu. Kayak misalkan kalau aku berdasarkan deadline biasanya. Jadi mana dulu yang deadline-nya itu lebih duluan gitu. Apakah akademik, organisasi? Biasanya kalau kita kuliah akademik sama organisasi ya. Akademik, organisasi atau kepanitiaan gitu. Kan mana yang lebih dulu. Tapi yang jelas akademik utama. Gitu. Karena memang akademik ya kita sebagai mahasiswa kan kewajiban kita belajar. Organisasi adalah tempat di mana kita mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari. Buat mengembangkan diri. Karena ibaratnya kalau misalnya kita akademik, kita mendengarkan, tapi kalau di organisasi atau kepanitiaan kita praktek gitu loh. Kita menjabarkan atau mungkin mengaplikasikan apa yang kita pelajari di teori itu gitu, Dinda. Nah, balik lagi ya. Kita tadi kan udah bahas akademik ya. Kita akan bahas magang nih. Magang, menarik. Bagaimana awalnya Kak Izan bisa mendapatkan kesempatan magang di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Qatar? Di Qatar, wah menarik. Sebenarnya mungkin kita bisa tarik mundur ke sekitar tahun 2000, mungkin semenjak aku pindah ke Qatar, karena kebetulan aku tinggal di Qatar ya. Gitu, SMP SMA itu aku tinggal di Qatar, dan
aku tuh kalau misalkan ada acara KBRI, aku dan keluargaku bisa dibilang lumayan sering hadir lah. Ya meramaikan lah, karena KBRI juga sering ngadain event-event kan. Dan aku selalu notice tiap kali ada kegiatan komunitas masyarakat Indonesia di Qatar, itu Pak Dubes, duta besarnya, itu selalu memberikan sambutan, selalu memberikan sambutan gitu kan. Terus aku kepikiran kayak, mas sebenarnya kerjanya kedutaan tuh ngapain sih gitu kan? Dan apakah orang kedutaan hanya isinya HI doang gitu kan, hubungan internasional doang? Ini bukannya mendiskreditkan teman-teman HI ya, cuman selama ini kan orang tahu jadi diplomat harus HI. Sebenarnya nggak juga gitu. Terus kemudian tahun 2020 pada saat COVID kemarin, aku sama beberapa teman-teman di Qatar kita bikin komunitas namanya Anak Qatar. Oke, Anak Qatar. Jadi itu komunitas untuk anak-anak dan juga remaja Indonesia di Qatar. Oke. Gitu, yang fokusnya untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kalangan anak-anak Indonesia di Qatar dan juga ke komunitas ekspatriat atau mungkin diaspora yang ada di Qatar gitu. Itu sekitar tahun 2020 bulan Agustus, jadi udah 5 tahun yang lalu lah. Udah lama juga ya? Udah lumayan lama, 5 tahun yang lalu. Itu bulan Agustus, terus long story short, bulan Oktober, pada saat seminggu sebelum Sumpah Pemuda, itu kita dihubungin sama pihak KBRI. Oke. Mungkin KBRI udah mulai notice, karena kita waktu itu masih COVID ya, jadi terbatas, jadi kita fokus ke Instagram. Kita mainnya di Instagram, bikin konten tentang Indonesia, bikin reels, video, carousel post, dan lain-lain lah. Terus pada saat bulan Oktober itu KBRI mungkin notice dengan keberadaan kita ya. Terus KBRI itu ngechat kita melalui IG. Teman-teman Anak Qatar kapan nih main ke KBRI? Sebetulnya main, bukan kita ingin bukan formal, kita bilangnya main gitu loh. Kenapa main? Mungkin lebih ke yang karena KBRI memang seramai itu sebenarnya. Dan aku jujur waktu itu aku founder kan posisinya. Posisiku aku kaget sih. Karena kayak main ke KBRI kapan lagi gitu kan. Apalagi ini aku yang diundang sama temen-temen gitu kan. Sebagai anak Qatar, sebagai founder juga kayak kaget, tapi juga satu sisi kayak terharu, bangga juga, senang juga gitu loh. Kayak akhirnya ya udah, itu momentumnya pas banget pas Sumpah Pemuda tanggal 27-28. Mungkin karena emang komunitas pemuda kali ya. Iya. Gitu. Jadi kita dengan KBRI, terus kita akhirnya ngobrol-ngobrol sama waktu itu pelaksana fungsi Pensosbud atau Perangkat Sosial Budaya namanya Pak Ali Murtado. Kebetulan dia keagama juga. Oke. Gitu. Jadi Pak Ali kalau nonton makasih banyak Pak udah ngundang saya dan teman-teman ke KBRI pada saat 5 tahun yang lalu. Gitu. Jadi beliau mengundang kami ke KBRI, ya minta ya sharing-sharing lah tentang Anak Qatar itu sebenarnya apa. Karena kan di Qatar, mungkin teman-teman yang baru tahu tentang Qatar, mungkin belum tahu tentang Qatar. Di Qatar itu kita ada sekitar mungkin sekitar 50-an sampai 100 atau 50-an, 60-an, lumayan banyak lah kelompok masyarakat atau mungkin kita mungkin kalau di Indonesia sebutnya ormas ya atau ormas ya. Tapi kalau di Qatar kita sebutnya Pokmas, kelompok masyarakat Indonesia di Qatar. Pokmas. Itu ada sekitar 80-an mungkin, 90-an. Itu dengan berbagai macam latar belakang, banyak banget. Jadi mulai dari latar belakang alumni, hobi, olahraga, dan lain-lain itu banyak banget. Gitu. Jadi ya Anak Qatar ini bisa dibilang yang pertama dan yang satu-satunya mungkin sampai sekarang yang fokusnya untuk anak-anak dan juga remaja. Gitu. Terutama usia-usia SMP, SMA lah ya. Oke. Gitu. Dan dari situ mulai tuh aku mulai ada berhubungan dengan KBRI. Nah, itu bulan Oktober 2020 ya tadi. Dan dari situ mulai, mungkin karena posisiku juga founder, jadi kalau misalkan KBRI ada acara online, aku sering diundang. Dan pada saat, aku ingat banget pada saat kita pertemuan dengan Pak Ali Murtado pada saat itu, beliau bertanya, ini kira-kira bagaimana ya KBRI Doha biar bisa menjangkau segmen anak muda dan juga remaja, gitu. Terus salah satu dari kita, itu yang mengusulkan program magang. Gitu, aku lupa siapa, tapi intinya ada salah satu dari kami yang mengusulkan program magang lah. Akhirnya beliau mencatat program magang itu sekitar 2020. Mungkin karena 2020-2021 masih COVID ya, masih lockdown, kegiatan masih terbatas dan lain-lain. Akhirnya begitu tahun 2022 kalau nggak salah, KBRI itu meluncurkan program magang. Cuman pada saat itu mulai banyak tuh yang daftar magang KBRI Doha gitu kan. Dan begitu pada saatnya aku memang pengen cari magang, cobalah daftar di KBRI, walaupun mungkin karena kan di KBRI itu kan rotasi pejabatnya cepat ya teman-teman, kayak tiap 3 tahun sekali, 4 tahun sekali udah ganti. Cobalah daftar magang di KBRI gitu kan. Begitu daftar malah langsung dihubungin sama Pak Dubesnya. Langsung ya? Langsung gitu kan. Begitu aku hari pertama masuk, loh, Izan daftar magang sini? Iya Pak. Oh alah gitu. Langsung terima? Langsung. Itu pas hari pertama, tapi sebelum itu langsung kayak, oh Izan daftar, ya udah deh, terima. Gitu. Mungkin karena balik lagi teman-teman ya, organisasi itu sebenarnya pengalaman organisasi dan juga networking. Relasi itu sangat main banget di situ sebenarnya. Gitu. Jadi kayak aku menjalin relasi dengan ya BRI Doha, diplomat-diplomat di sana. Jadi mungkin aku
alhamdulillahnya bisa keterima magang di sana gitu. Oke, nah ketika magang di KBRI nih ditugaskan di berapa departemen nih kira-kira? Oke, sebenarnya awalnya mungkin karena aku background manajemen ya teman-teman, Ninda juga. Aku awalnya ditempatkan di divisi fungsi, kita nyebutnya fungsi ekonomi. Oke. Itu waktu itu jabatannya Pak Iwan Wijaya. Beliau bilang ke saya, kamu ditempatkan di ekonomi ya, apa sama saya gitu kan. Tapi setelah saya masuk beberapa minggu, ternyata di fungsi sosial budaya juga perlu bantuan anak magang. Akhirnya juga ditugaskan di sosial budaya. Cuman memang fokusnya prioritas di ekonomi sih. Kayak misalkan bikin laporan ekonomi, laporan data, menghadiri event-event bisnis dan ekonomi gitu. Tapi juga kalau misalnya ada event-event sosial budaya aku juga datang. Karena intinya pada saat hari pertama magang tuh dibilang sama Pak Iwan waktu itu mentorku. Beliau bilang intinya ketika kita menjadi seorang diplomat kita harus fleksibel. Oh, bisa fleksibel, apa harus aja. Adaptability-nya harus tinggi. Harus bisa apa aja. Ngurusin ekonomi, oke, ngurusin ekonomi. Tapi kalau saatnya kita bersosialisasi dengan masyarakat atau mempromosikan budaya, ya kita juga harus siap gitu loh. Harus siap ditempatkan dimanapun dan kapanpun gitu loh. Karena diplomat memang sejatinya seperti itu. Gitu. Nah, kan ada 2 departemen sekaligus ya yang dijalanin saat itu. Iya. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Tentunya kalau dari aku sebenarnya itu selama dari bulan Februari sampai Maret. Tapi setelah bulan Maret itu mungkin karena kebetulan mentorku pada saat itu beliau sudah mau pensiun, jadi beliau bilang ke saya, Mas Izan, jika Mas Izan berminat mau coba ke fungsi yang lain, karena di KBRI itu ada banyak ya fungsinya teman-teman ya, kayak ekonomi, sosial budaya, atas ketenaga kerjaan, atas pertahanan, fungsi politik, apalagi ya, protokol dan konsuler dan lain-lain, dan itulah fungsi-fungsi itu kan, dan atasnya juga. Jadi beliau bilang kalau Mas Izan pengen coba ke fungsi lain, monggo, silahkan gitu loh. Karena memang di ekonomi saya juga sebentar lagi sudah mau kembali ke tanah air gitu. Jadi silahkan coba. Akhirnya ya aku cobalah ke tenaga kerjaan. Tapi memang aku juga kadang masih yang bantu-bantu di ekonomi juga. Atau mungkin waktu itu aku pernah juga ditugaskan di fungsi protokoler dan juga konsuler. Jadi nanganin bikin paspor. Dan kebetulan kalau di Qatar kan ketenaga kerjaan dan konsulernya kan fokusnya kita ke pekerja migran Indonesia atau PMI kita nyebutnya. Jadi isu-isu PMI, mendatangi PMI dan lain-lain tuh, itu aku juga sempat ngurusin tuh kemarin gitu. Tapi karena itu juga ada kaitannya dengan ekonomi sebenarnya secara nggak langsung, kayak labor economics dan lain-lain gitu. Nah, dalam kegiatan promosi budaya Indonesia di Qatar, apa tantangan terbesar Kakak dalam memperkenalkan budaya kita ke audiens internasional? Oh, menarik, sebentar ya. Oke, silakan Kak. Kalau misalkan kita bicara tentang promosi budaya Indonesia di Qatar ya, salah satu tantangan yang mungkin aku notice dan juga waktu itu sempat sama teman-teman sadari dan juga pada saat itu ngobrol-ngobrol juga ya sama mentor-mentorku di KBRI, adalah stigma Indonesia di Qatar, di Timur Tengah sebenarnya, dan juga di Qatar itu baik tapi juga nggak yang baik-baik banget, buruk tuh, cuman nggak yang buruk-buruk banget gitu loh. Berarti di tengah? Sebenarnya nggak di tengah juga, cuman intinya gini. Gimana? Stigma Indonesia itu sebenarnya bagus sebagai negara Muslim terbesar ya. Iya. Tapi satu sisi juga Indonesia tuh terkenal sebagai negara penyumbang PMI, pekerja migran yang maaf pekerja domestik kita sebutnya, pekerja rumah tangga dan lain-lain. Itu stigma yang sangat melekat di kalangan masyarakat Qatar ya. Namun tentunya dengan kerja mempromosikan budaya, kita memang harus kerja lebih effort lebih sih. Kayak misalkan kita sebutnya soft power diplomasi. Jadi kan kalau diplomasi itu kan orang awam mengira wah diplomasi itu harus dilakukan di meja konferensi, di perundingan, di meja rapat. Sebenarnya diplomasi itu nggak cuma tentang itu, tapi juga tentang bagaimana kita mempromosikan budaya kita sebagai orang Indonesia di luar negeri, membawa nama Indonesia. Terus kita juga ngadain event-event atau mungkin kemarin itu pada saat sebelum aku magang tuh kita sempat ada Asian Cup. Waktu itu Indonesia ada pertandingan dan kita ada ngadain kita bikin komunitas ultrasnya sendiri. Dan di Qatar kita juga ada event-event turnamen Indonesia, turnamen bola, turnamen paddle dan lain-lain. Itu juga soft power diplomasi ya. Jadi mungkin tantangannya itu tadi sih di awal, mengubah stigma masyarakat di Qatar itu gitu loh. Gitu. Nah, tadi kan sempat berbincang secara langsung dengan mentor di sana. Nah, apa pelajaran penting yang Kak Izan dapatkan dari interaksi dengan pemangku kepentingan internasional selama magang ini?
Intinya kita harus adaptable sih, harus bisa beradaptasi dengan siapa lawan bicara kita. Yang aku bilang tadi di awal, skill komunikasi kita juga pasti bakal diuji di situ. Karena memang ketika kita bicara konteks internasional, itu kan pasti ada orang dari berbagai macam negara ya. Betul. Kayak misalkan dari Qatar itu sendiri, atau mungkin apalagi Qatar itu bisa dibilang mungkin sekitar 70-80% atau bahkan 90%. Mayoritas itu populasinya pendatang. Dari berbagai macam negara kumpul di Qatar. Jadi kita lumrah gitu berinteraksi dengan orang dari berbagai macam negara, nggak cuma orang Qatarnya aja. Itu kita harus tahu bagaimana cara kita membawa diri kita dan memposisikan diri kita dan siapa lawan bicara kita. Seperti contohnya, misalkan ada tamu datang ke KBRI gitu kan. Mungkin kita harus tahu, oh siapa ini tamunya, misalkan apakah dia dubes dari negara tetangga. Seperti waktu itu aku pernah nyambut duta besar Singapura untuk Qatar. Ya kita harus menyambut bagaimana kita menyambut saudara kita. Karena Singapura dan Indonesia kan negara dekat ya. Betul. Ya kita menyambut, oke, welcome sir, selamat datang di KBRI Doha. Tapi kalau misalkan yang datang itu mungkin seperti contohnya dari pihak pemerintah Qatar atau mungkin dari pemerintah dari negara lain gitu. Ya kita juga harus tahu pembawaan kita, apalagi kalau misalkan itu dari orang Qatarnya asli kan kita numpang tinggal ya gitu. Ibaratnya numpang tinggal negara mereka, ya kita juga harus tahu bagaimana berinteraksi dengan tuan rumah itu sendiri. Kita harus sopan santun, kita tunjukkanlah norma-norma sopan santun di Indonesia yang sudah kita terapkan selama di Indonesia ya gitu. Berarti pada kesempatan tunjukkan yang terbaik dan ya, tunjukkan yang terbaik. versi terbaik kita. Versi terbaik kita. Betul. Dan juga mau adaptasi kita gitu. Nah, kemarin nih kita udah sempat buat snapgram ya. Snapgram, oke, menarik. Banyak teman-teman yang kepo juga sama Mas Izan ya. Aduh, apa nih? Nah, ada beberapa pertanyaan menarik nih dari teman-teman untuk ditanyain. Nah, yang pertama, apa tantangan terbesar yang dihadapi di sana? Mungkin ya di Qatar ya, di Qatar. Ya. Dan cara beradaptasi di lingkungan yang berbeda, yaitu Indonesia sama Qatar kan beda ya? Beda banget sih. Gimana nih, Kak? Mungkin ini konteksnya coba kita bedah ya. Intinya kalau di Indonesia sebenarnya kita di Indonesia sendiri kita kan sebenarnya udah beragam ya. Ada teman-teman yang suku Jawa yang berbagai macam lah, suku Jawa, Sunda dan lain-lain, tapi juga beragam agama juga kan kita Indonesia kan. Ada yang Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Ya itu kita sebenarnya di Indonesia kita sudah dihadapkan dengan lingkungan yang sangat beragam gitu. Diversity-nya udah bagus, sudah tinggi lah diversity-nya di Indonesia. Ketika kita ke Qatar, kita hanya membedakan, oh di Qatar itu lebih beragam lagi. Kita konteksnya sudah bukan bicara tentang suku lagi, tapi bicara negara asal atau mungkin ras atau bangsa gitu kan. Ada orang dari India, ada dari Bangladesh, ada yang mungkin dari Eropa, dari Amerika, dari Arab. Itu kan lebih bermacam-macam lagi. Nah itu tuh kita tunjukkan versi terbaik kita lah. Itu, dan kita juga sebagai kita juga sebagai orang, kita juga jangan terlalu kaku-kaku banget lah. Kita juga harus membuka diri kita, tapi juga satu sisi kita juga harus tahu batasan kita sampai mana. Karena misalkan ketika kita berinteraksi dengan orang, oh ternyata kalau orang Arab itu, kalau misalkan sama perempuan, misalkan orang Arab kan perempuan kan sangat diratukan kan, sangat ditinggikan. Jadi kalau sama perempuan mungkin cukup begini, tapi kalau sama bule, ya kita juga tahu diri lah, kita sebagai orang Indonesia sama perempuan juga harus tahu diri, batas diri gitu kan. Itu sih paling, ya kita juga harus fleksibel juga, jangan yang terlalu menutup diri, tapi satu sisi kita juga harus tahu batas. Itu sih. Kalau tantangan terbesar yang pernah dihadapi? Tantangannya? Satu ya? Oh, mungkin kalau tantangan selama aku magang, apa ya waktu itu ya? Oh, pada saat itu kita pada saat magang aku kemarin, itu aku baru awal-awal magang. Jadi kita ada acara Agritech, itu semacam exhibition agriculture gitu. Yeah. Dan pada saat itu kita di pameran agriculture itu kita diminta untuk jaga booth kan, anak magang jaga booth. Dan jujur aku sebagai orang yang bukan latar belakang pertanian, aku kurang tahu apa-apa nih. Tapi untungnya aku coba baca-baca research dulu. Akhirnya ya sudah, aku coba untuk research, dan pada saat itu kita disuruh kita di interview sama media lokal tentang apa sih keunggulan pertanian Indonesia. Untuk Indonesia memang negara agrikultur ya, jadi itu cukup menantang sih bagiku karena harus menjelaskan tentang keunggulan agrikultur di Indonesia gitu. Itu sih salah satu tantangan yang sama aku hadapi magang kemarin di KBRI Doha. Tapi semua itu sudah teratasi lah ya? Ya, udah alhamdulillah udah langsung aman ya, langsung gitu. Langsung aman sih. Nah, bagaimana sistem perkuliahan di luar negeri? Perbedaannya seperti apa dibandingkan dengan di sini? Kan kakak juga aku sempat exchange, kan, aku GM, terus juga kemarin sempat exchange ke Swedia kemarin, semester 7. Yang membedakan adalah kalau misalkan di kuliah luar negeri itu mahasiswa tuh bebas mau mengekspresikan dirinya seperti apa saja. Kayak misalkan contohnya dosen tuh selalu bilang,
there is nothing such a dumb question. Okay. There's nothing such a stupid question. Jadi dosen itu bebas mau nanya apa, mahasiswa itu bebas mau nanya apa aja ke mahasiswanya. Mahasiswa bebas mau nanya apa aja ke dosen gitu loh. Gitu. As long as itu berkaitan dengan teori gitu, dengan teori atau mungkin mata kuliah gitu kan. Jadi bebas mau nanya apa aja dan mahasiswa tuh nggak ada batasan mau nanya apa aja gitu. Beneran dia asah critical thinkingnya gitu. Mungkin kalau di Indonesia kita lihat beberapa dosen atau mungkin beberapa case itu tuh ada yang memang mahasiswanya nggak bisa atau mungkin dilarang untuk bertanya ya, kayak harus dengerin dulu sampai kelasnya apa teorinya selesai baru boleh nanya. Q&A-nya di akhir. Ya, sedangkan kalau misalkan di luar negeri itu kita boleh nanya di tengah-tengah gitu loh, gitu sih. Tapi pernah nggak itu diterapin di Mas Izan sendiri? Mungkin kalau dari aku pernah sih. Jadi pada saat aku mimpin pada saat mungkin bernamika di PPK dulu, aku coba menjaring pertanyaan sengaja nanya ke teman-teman, ada nggak sih teman-teman yang mau teman-teman sampaikan gitu kan, apakah ada kritik buat aku sebagai wakil menteri pada saat itu atau mungkin saran kah gitu kan, atau mungkin buka semacam kayak Google Form anonymous itu juga bisa diterapkan sebenarnya gitu. Nah, Kak Izan, tadi kita udah bahas tentang komunikasi, akademik, visi, organisasi, banyak ya Kak? Banyak banget sih. Nah, pesan Kakak bagi mahasiswa lain yang ingin menyeimbangkan akademik, kemudian organisasi, dan kesempatan berjejaring di internasional? Mungkin sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak buat Dinda dan juga teman-teman kreasi BMKM atas undangannya ke sesi Career Talk pada siang hari ini. Mungkin kalau pesan dari aku adalah tentunya kita sebagai mahasiswa itu kita harus fokus ke akademik, jelas. Akademik itu atau mungkin belajar itu kewajiban kita sebagai mahasiswa. Tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan kita mengaplikasikan apa-apa saja yang sudah kita pelajari di kelas ke luar ruang kelas. Seperti contohnya melalui organisasi, kemudian kepanitiaan, kegiatan sukarelawan, itu akan jauh lebih baik. Mungkin kita nggak akan merasakan langsung dampaknya dalam waktu mungkin seminggu, sebulan, tapi mungkin kita akan merasakan dampaknya mungkin nanti, dalam waktu setahun, kemudian hari kayak setahun, 2 tahun, atau mungkin 5 tahun, 10 tahun. Kayak misalkan kita mungkin interaksi dengan orang dari berbagai latar belakang, kemudian juga negosiasi dan lain-lain, itu bakal bermanfaat banget sih. Gitu. Kita jadi lebih mudah beradaptasi dengan banyak orang. Betul. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, jika diberikan kesempatan, peran apa yang Kak Izan ambil untuk mendukung diplomasi ekonomi dan budaya Indonesia di masa depan? Wah, ini pertanyaan menarik sih, karena sejatinya ekonomi sekarang kan udah masa globalisasi ya. Jadi memang dunia ini sebetulnya udah borderless lah, atau dunia tanpa border gitu, tanpa batas. Jadi mungkin kalau dari aku pribadi jujur, aku ingin menjadi ekspatriat atau mungkin jadi diaspora Indonesia di luar negeri. Tapi juga di saat bersamaan aku juga tetap mempromosikan atau membawa nilai-nilai Indonesia kemanapun aku pergi. Karena sejatinya kemanapun kita pergi, terutama kita pergi ke luar negeri, yang jelas kita nggak cuma membawa nama baik kita, tapi juga kita membawa nama Indonesia. Mau sebaik apapun atau mungkin seburuk apapun Indonesia, tetap aja Indonesia adalah asal-usul kita. Jadi kemanapun kita pergi, yang jelas kita harus kita coba sampaikan kabar-kabar baik atau apa-apa saja yang baik tentang Indonesia kemanapun kita pergi. Wah, gitu. Sangat inspiratif ya prinsipnya, prinsip kehidupannya ini ya. Nah, Sobat Gajah Mada, kita sudah banyak mempelajari pengalaman dari Kak Izan. Semoga obrolan hari ini ya bisa jadi inspirasi buat Sobat Gajah Mada untuk lebih berani mengambil kesempatan baik di dalam maupun luar negeri. Nah, sebelum itu kita juga mau dokumentasi sekalian memberikan plakat ya, kenang-kenangan dari kreasi. Biar Kak Izan selalu ingat ya sama kreasi. Nah, ini kakak ini. Oke, sip. Oke, makasih banyak ya teman-teman kreasi. Oke, jempolnya dulu Kak. Jempol dulu ya, oke siap. Oke, terima kasih Kak. Nah, kami dari Departemen Kreasi ya BMKM UGM 2025 Kabinet Transformasi mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga kisah inspiratif ini bisa menjadi pandangan teman-teman dan Sobat Gajah Mada yang ada di rumah. Terima kasih Mas. Terima kasih banyak Dinda. Iya siap. Oke, makasih teman-teman.